Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Langsung saja, kali ini aku akan membacakan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5241. Melihat pria di depannya mendekat selangkah demi selangkah, jantung Sui Jinghua berdedup kencang dan kulit putihnya sedikit kemerahan. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berada di kamar kerja begitu dekat dengannya. Meskipun dia meminta Alexei untuk datang pada saat ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semacam ketakutan keluar di hatinya. Dia melangkah mundur tiba-tiba dan berteriak, "Kamu, kamu tidak datang ke sini." Alexei mendengar ini. Setelah berhenti, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Apakah saya akan datang atau tidak?" Dia akan dibuat bingung oleh wanita ini. Sui Jinghua mengambil beberapa napas, menjadi tenang, mengangguk dan berkata, "Kamu kesini?" Alexei duduk di tepi tempat tidur, tidak terlalu dekat dengan Sui Jinghua dan berkata. Lalu Sui Jinghua menarik selimutnya, menutupi dadanya dan berkata, "Letakkan tirai itu." Alexei mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi semakin aneh dan mulutnya bahkan sedikit kering karena suatu alasan. Baru saja dia mengatakan kepadanya untuk tidak memikirkannya, tetapi sekarang katakan padanya untuk meletakkan tirai. Alexei merasa sulit untuk membuat orang tidak mau bengkok. Melihat penampilan Alexei, wajah cantik Sui Jinghua memerah. Dia berkata dengan cemas, "Apa yang kamu lakukan? Cepat dan letakkan tirai." "Hah? Ya, itu yang kamu katakan." Segera Alexei letakkan tirai di tempat tidur. Jika seseorang memasuki ruangan sekarang dan melihat pemandangan ini, 100% akan berpikir bahwa dia dan Sui Jinghua melakukan sesuatu yang memalukan. Sui Jinghua menarik napas dalam-dalam, dadanya yang bangga naik turun dengan keras dan suaranya tampak bergetar ketika dia berkata, "Tutup matamu." "Ah?" Ketika Alexei mendengar ini, detak jantungnya sedikit meningkat. "Tutup matamu?" "Iya." Alexei perlahan menutup matanya, seolah-olah ada binatang buas yang gelisah di tubuhnya. Suan Hanyu sedikit tidak senang dan berkata, "Wah, apakah kamu baru saja setuju? Ini?" Alexei berkata dengan sedikit malu, "Sejujurnya, aku benar-benar bukan orang biasa, tetapi permintaan gadis air ini benar-benar tak tertahankan. Pria normal manapun pada saat ini, aku takut dia tidak bisa menolak permintaan Nona Sui. Dia juga menganggap dirinya pria normal. Selain itu, Alexei bersumpah ke langit bahwa dia tidak memikirkannya. Gadis Sui hanya ingin menunjukkan sesuatu pada dirinya sendiri." Tiba-tiba telinga Alexei bergerak dan dia mendengar sedikit suara gesekan. Suara gesekan itu seperti suara lembut ketika pakaian dilepas dari tubuh. Pada saat ini Alexei akhirnya menyerah. Dia mengakui dia berpikir bengkok sekarang. Tepat ketika Alexei hampir tidak bisa menahan matanya dan membuka matanya, suara lembut Sui Jinghua terdengar dari tempat tidur. "Tuan muda Ye, kamu bisa buka matamu." Alexei membuka matanya tanpa ragu-ragu dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sepotong kulit seperti batu giok putih. Dia menelan ludah dan pada saat ini Sui Jinghua benar-benar menurunkan gaun tule ke pinggangnya, memperhatikan tubuh yang hampir sempurna itu. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini Sui Jinghua menatap Alexei dengan punggungnya. Melihat bahwa Alexei tidak menjawab, Sui Jinghua tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda melihat pola di punggung saya?" Pada saat ini Alexei pulih dari pusing. Sangat cepat matanya tertuju pada bagian tengah punggung indah tanpa cacat Sui Jinghua, dan dia melihat sebuah pola terukir di atasnya. Alexei melihat polanya dan berkata, "Aku benar-benar melihat sesuatu." Sui Jinghua bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Alexei tersenyum pahit dan berkata, "Bukan apa-apa." Setelah berbicara, dia menatap pria itu, punggungnya, pola, matanya sedikit berkedip. "Ini peta? Siapa yang menatonya untukmu?" Sui Jinghua, "Ya." Alami mengangguk dan berkata, "Iya, namun peta ini tidak ditato oleh orang lain padaku. Peta ini adalah sejak lahir." Alexei mengerutkan kening. "Kata-kata apa?" Sui Jinghua berhenti selama beberapa detik dan melanjutkan, "Wansu, Huaxia, leluhur Wansu tampaknya telah mendengarnya, tetapi apa arti kata-kata Huaxia? Tidak ada yang tahu, tetapi saya memiliki perasaan yang samar, yang terakhir harus menjadi tempat."
Pada saat ini, ekspresi Alexei sangat aneh. Wajahnya bahkan lebih ganas hingga ekstrim. Meskipun Wansu ada dalam legenda, Alexei telah menanganinya berkali-kali. Tidak cukup untuk membuatnya seperti ini. Tetapi dengan kata Huaxia, Alexei benar-benar terkejut. Hanya ada beberapa orang di seluruh dunia yang mengenal Cina. Dan dia adalah salah satunya dari Huaxia. Kuncinya adalah mengapa harta ini akan mengintegrasikan Huaxia dan Wansu, dua kata yang tidak mungkin disatukan. Tuan Muda Ye, apakah kamu mendengarkan? Sui Jinghua merasa bahwa suasana di ruangan itu tidak benar dan berkata. Alexei dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan melanjutkan. Lanjutkan. Sui Jinghua mengangguk dan kemudian berkata, 10 adalah yang terkuat. Namun rahasia mengejutkan itu terbongkar. Tetapi sayangnya harta itu belum tiba-tiba pada saat kelahirannya. Untuk memastikan bahwa keturunan mereka bisa mendapatkan harta karun, 10 Seon mengukir peta harta karun dalam darah mereka. Jika keturunan memiliki kualifikasi yang tepat, mereka dapat mewarisi peta harta karun ini dan mereka dilahirkan dengan pola ini di belakang. Dan leluhurku dari keluarga air adalah salah satu dari 10 Seon itu. Apalagi begitu harta karun itu lahir, semua orang yang memiliki peta harta karun akan merasakannya. Alexei mendengar kata-kata itu, matanya berbinar dan berkata, artinya kamu membeli ke lautan penguburan untuk harta itu. Sui Jinghua perlahan mengenakan pakaiannya dan berkata, itu benar. Alexei memperhatikan Sui Jinghua mengenakan pakaian dan dia tidak merasa banyak di hatinya karena hatinya masih di atas kata Huaxia. Aneh untuk mengatakannya. Dia meminta Ye Lingtian untuk kembali ke Huaxia untuk mengirim pesan. Mengapa begitu lama berlalu? Ye Lingtian belum menghubunginya. Ada beberapa gambar berkedip kembali yang tampaknya menunjukkan bahwa Ye Lingtian terluka. Tetapi setelah itu tidak ada gambar seperti itu lagi. Tapi Alexei yakin bahwa Ye Lingtian pasti masih hidup. Segera Sui Jinghua berbalik lagi dan pipinya masih merona. Untuk sementara tak satu pun dari mereka berbicara dan suasana di tempat tidur menjadi sedikit ambigu. Alexei tidak lagi berpikir tentang hal itu dan terbatuk ringan. Karena peta harta karun ini terkait dengan rahasia besar, mengapa memberitahuku harta karun yang bahkan Seon Kono tidak bisa lupakan dan bahkan mengukir peta harta karun ke dalam garis keturunan. Tentu saja itu tidak akan sesederhana itu. Apakah dia benar-benar takut pada dirinya sendiri bahwa dia akan menganiayanya? Gunakan rahasia ini untuk menukar miliknya sendiri tidak bersalah. Sui Jinghua menatap Alexei dan berkata, alasan mengapa saya memberitahu Tuan Muda Ye tentang ini adalah untuk bekerja sama dengan Tuan Muda Ye. Kerjasama? Wajah cantik Sui Jinghua berkata dengan sungguh-sungguh. Ada 10 salinan peta harta karun ini, tetapi tidak satupun dari 10 salinan ini yang lengkap. Apa? Alexei sedikit mengernyit dan berkata, mengapa ini? Sui Jinghua berkata, karena hanya ada satu harta. 10 Seon ingin keturunan mereka memonopoli mereka saat itu. Jadi mereka menetapkan aturan bahwa 10 keturunan yang mendapatkan peta harta karun akan saling merebut harta. Bayangkan, hanya orang yang mengumpulkan 10 peta harta karun dapat menemukan harta karun itu. Mata Alexei berkedip. Peta harta karun itu tertulis di kulit belakang dan itu dilindungi oleh metode rahasia dan tidak dapat disalin sama sekali. 10 peta harta karun, biarkan 10 Seon ini keturunan saling bertarung. Pembangkit tenaga listrik ini cukup kejam. Alexei berkata, jadi maksudmu membiarkan aku melindungimu dan mendapatkan 9 peta harta karun yang tersisa. Tapi bukankah ini pelanggaran? Mata Sui Jinghua berkilat dan berkata, tidak, tua, pria di antara aturan yang ditinggalkan oleh Ju, salah satu aturannya adalah Anda dapat membawa pendamping yang berusia tidak lebih dari 1000 tahun untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini. Tuan Muda Ye cukup memenuhi persyaratan. Apalagi, semua keturunan yang memiliki peta harta karun usianya juga di bawah 1000 tahun. Alexei mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkedip. Dia yakin dengan kekuatannya saat ini. Para pejuang di bawah 1000 tahun seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Tapi kali ini, penangkapan harta karun pertempuran itu jelas sangat berbahaya dan mungkin ada kecelakaan. Tapi dia harus terlibat, bukan karena Wansu, tapi karena kata Huaxia. Mungkin harta karun ini menyembunyikan rahasia mutasi aura Huaxia. Meskipun dia sudah mengambil keputusan,
dia masih menatap Sui Jinghua dan berkata, "Jika aku berjanji padamu, apa keuntunganku?" Sui Jinghua berkata, "Dalam harta, setiap harta yang kamu dapatkan akan dibagi rata antara kamu dan aku. Saya dan Tuan Muda Ye memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu." Alexei berkata, "Bagaimana jika hanya ada satu harta?" Mendengar ini, Sui Jinghua merenung sejenak dan kemudian ekspresi tekad melintas di matanya yang indah dan berkata, "Jika demikian, saya bersedia memberikan harta itu kepada Tuan Muda Ye, tetapi Tuan Muda Ye berutang budi kepada saya. Lakukan sesuatu untukku di masa depan." Sui Jinghua sangat jelas betapa mengerikan keberadaan monster dengan kekuatan seperti itu di usia 20-an. Begitu Alexei tumbuh dewasa, benar-benar mustahil untuk menukar harta karun demi kebaikannya, defisit. Selain itu, Sui Jinghua sangat jelas bahwa jika tidak ada Alexei, dia tidak hanya akan memiliki peluang kecil untuk mendapatkan harta itu, tetapi kemungkinan besar dia akan mati dalam perburuan harta karun ini. Jika bukan karena larangan leluhur tinggal di garis keturunan dan memaksanya untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini, Sui Jinghua bahkan tidak akan kembali ke lautan penguburan. Mendengar ini, Alexei tersenyum kecil dan berkata, "Sepertinya perburuan harta karun ini memang sangat sulit bagi gadis Sui. Nah, karena gadis Sui sangat tulus, maka Yemu setuju." Sui Jinghua mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik langsung memerah, mengangkat tangannya karena malu dan hendak memanggil Alexei. "Kamu mengolok-ngolok aku." Alexei tersenyum sedikit, dan ketika dia pindah, dia sudah berjalan keluar pintu. Melihat bagian belakang kepergian Alexei, Sui Jinghua menggelengkan kepala kecilnya. Untuk beberapa alasan, ketika dia baru saja melepas pakaiannya, dia sebenarnya memiliki harapan yang samar, semacam harapan untuk apa yang akan dilakukan Alexei untuk dirinya sendiri. Dia bergumam agak bingung. "Saya ada apa? Dimakamkan di laut surga, di sebuah pulau tak berpenghuni, seorang pria dengan pipi cekung melintas dan berjalan menuju sebuah goa. Di goa ini ada banyak orang berjubah hitam yang mengintai. Segera pria itu datang ke dasar gua, di mana sebuah istana sebenarnya dibangun. Pada saat ini, suara laki-laki yang agak malas datang dari istana. "Umang, kamu kembali, tetapi membawa jalang itu ke anak ini?" Umang mendengar kata-kata itu dan segera berlutut di depan istana. Beberapa dengan gugup berkata, "Anak muda, Tuan Ju, bawahanmu bersalah. Ada kecelakaan dalam operasi ini. Bukan hanya kedua bersaudara itu tidak menangkap jalang itu, tetapi sebaliknya mereka mati di tangan pihak lain." "Apa?" Suara di istana jelas mengandung jejak kemarahan. Tubuh Wumang bergetar dan membenamkan kepalanya lebih rendah. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di gua dan segera seorang pemuda datang ke api di depan istana. Mata Wumang bergetar dan dia bahkan tidak berani menatap tuan pulau kecil dari Pulau Wuyin. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di depannya tinggi dan tinggi, dengan rambut putih abu-abu panjang dan mata merah darah. Tetapi yang paling mencolok adalah pemuda ini yang dibuat perban di sekujur tubuhnya. Di atas perban ini ada aura samar dan buku itu diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, yang jelas tidak luar biasa. Orang ini adalah penguasa pulau kecil Pulau Wuyin, Wuju. Wuju menatap Wumang di depannya dan tiba-tiba menunjukkan senyum dan berkata, "Wumang, apakah kamu ingin berjudi dengan tuan muda ini?" Wumang mendengar kata-kata itu, ekspresi horor yang ekstrim muncul di matanya dan dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Tuan jangan berani." Wuju salah satu hobinya adalah berjudi, namun Wuju tidak pernah bertaruh pada properti atau apapun. Dia hanya bertaruh pada satu hal, dan itu adalah hidup. Wuju hingga saat ini telah bertaruh sebanyak 98.569 kali, yang dapat dianggap sebagai penjudi sejati. Di antara lebih dari 90.000 taruhan, Wuju tidak pernah kalah sekalipun. Orang bisa membayangkan apa artinya berjudi dengan Wuju. Wuju mendengus dingin. "Tidak mau? Jika kamu tidak mau, lakukan saja pekerjaan yang baik untuk tuan muda ini." Matanya sedikit berkedip dan berkata, "Sepertinya kalian bajingan tidak dapat diandalkan. Untuk dapatkan peta harta karun, kamu masih membutuhkan ini tuan muda untuk melakukannya sendiri." Wuju tahu rahasia peta harta karun entah dari mana. Wumang mendengar kata-kata itu dan berkata dengan khawatir, "Tapi anakku, lukamu, jika bukan karena cedera Wuju yang tidak disengaja sebelumnya,
seseorang perlu dilindungi dan disembuhkan di gua ini. Kun, ayo pergi ke berurusan dengan Sui Jinghua. Uju berkata, cederanya hampir sembuh. Mengapa harus berurusan dengan jalang kecil itu dalam keadaan prima? Ya, belum terlambat. Ayo pergi. Jika sudah terlambat, tidak akan mudah untuk melakukannya. Wumang mengangguk dan berkata, iya. Segera dia berkata dengan keras kepada pria berjubah hitam yang tersembunyi di dalam goa. Semua orang mematuhi perintah sekarang. Ikuti tuan muda untuk pergi ekspedisi. Untuk sementara waktu ada ledakan sorakan di seluruh gua. Uju, selain identitas penguasa pulau Wuyin, ada identitas lain, yaitu bajak laut dari Laut Surga Pemakaman. Sebuah kapal biru muda bergerak cepat. Alexei berdiri di geladak merasakan angin laut. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Matanya menatap cakrawala, tidak ada yang tersisa. Melihat ekspresi Alexei, Luyu bertanya dengan aneh, Alexei, ada apa? Alexei menyipitkan matanya dan berkata, binatang laut. Luyu sedikit bingung dan berkata, binatang laut apa? Alexei berkata, ada binatang laut datang ke arah kita. Pada saat ini beberapa dari kru sekitarnya mendengar dengan kata lain. Wajah mereka berubah drastis. Serangan binatang laut, juga dikenal sebagai pasang bintang laut, adalah salah satu bencana paling mengerikan di Laut Surga Pemakaman. Setiap kapal yang menghadapi pasang surut binatang laut hampir tidak terhindar. Saat ini Juang Yuxian dan Wen Biyun kebetulan berada di geladak. Di atas kulit Wen Yan berubah seketika dan matanya penuh amarah dan menatap Alexei. Wen Biyun berteriak pada Alexei, Alexei, apakah kamu mengutuk kami sampai mati? Di laut, tidakkah kamu tahu harus berkata apa dan tidak mengatakan apa? Juang Yuxian tersenyum dingin dan berkata, nak, datang lagi? Apakah Anda mencari rasa keberadaan? Apakah Anda berpikir bahwa Tuan Sui telah menipu Anda sekali? Dan kemudian Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai kekuatan super? Pemuda ini tidak merasakan apa-apa dan Anda menemukan binatang laut? Tuan Sui hanya takut membuang kru. Saya menunda perjalanan, jadi saya berbohong kepada Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukannya setiap saat? Semua orang juga menggelengkan kepala, tidak percaya pada Alexei. Kemungkinan laut binatang buas yang muncul terlalu rendah. Alexei berkata dengan ringan, ini bukan binatang laut alami. Bukankah itu alami? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa mempercayainya lagi. Siapa yang bisa mengendalikan begitu banyak binatang laut dan menyebabkan gelombang binatang laut? Mereka tidak peduli dengan Alexei. Mereka tahu bahwa orang-orang muda menyukai perasaan diperhatikan. Jadi mereka sering berlebihan untuk menarik perhatian. Di sisi lain, Juang Yuxian tersenyum dingin dan berkata, oke, saya akan melihat kapan binatang laut akan muncul. Jika mereka tidak muncul, Alexei, Anda siap? Kali ini putra saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Kamu mengguncang hati orang bukanlah hal yang sepele. Alexei bahkan tidak repot-repot menatap Juang Yuxian sekarang. Tapi sekarang dia berharap Juang Yuxian akan melakukan sesuatu padanya lebih cepat, sehingga dia bisa membunuhnya secara langsung. Setelah sebatang dupa, laut masih tenang dan tenang. Juang Yuxian melihat ini, wajahnya bersinar dengan ganas dan berkata kepada Alexei, wah, bagaimana dengan binatang laut yang kamu bicarakan? Melihat sehelai bulu binatang? Kamu mengguncang hati orang, anakku. Sekarang aku ingin menampar mulutmu 500 kali. Tapi tepat ketika Juang Yuxian selesai berbicara, wajah Luyu menjadi pucat dan berseru, itu, ya itu. Dia melihat bahwa puluhan ribu meter di depan gelombang besar bergegas menuju kapal mereka. Dan pada gelombang itu ada banyak binatang laut yang memancarkan atmosfer berbahaya. Di antara mereka ada sebanyak binatang laut asli saja. Untuk sementara waktu, semua anggota awak di geladak tampak sangat ketakutan. Itu sebenarnya dikatakan oleh Alexei. Dan Juang Yuxian yang akan mengambil tindakan pada Alexei membuka mulutnya lebar-lebar dan dagunya akan jatuh ke tanah. Ada ekspresi ngeri yang ekstrim di matanya dan dia bergumam, apakah ini mungkin? Banglong dengan suara keras, ribuan ombak tiba-tiba menerjang ke arah kapal. Ekspresi Luyu berubah dan dia berteriak, stabilkan kapal. Kapal tidak berbalik oleh gelombang besar ini. Para kru di geladak berpegangan pada pagar pembatas satu demi satu, menggertakkan gigi mereka bersikeras untuk tidak terhanyut oleh banjir yang dahsyat. Hanya satu orang yang berdiri kokoh di geladak dan ombak besar tidak dapat menodai sudut pakaiannya sama sekali. Orang ini secara alami adalah Alexei yang tampan.
Semua orang melihat ke atas dan melihat ke depan, dan rasa panik langsung muncul di wajah mereka. Mereka melihat ada banyak binatang laut dengan napas besar di depan kapal, dipimpin oleh Jiaolong biru tua, seorang pemuda berbalut perban berdiri di atas kepalanya. Ketika mata semua orang tertuju pada pemuda ini, keputusasaan muncul di mata mereka, terutama Zhuang Yuxian yang hampir pingsan. Pemuda yang diperban itu tak terduga. Pada saat ini sesosok melintas di belakang Alexei. Sui Jinghua membungkus dirinya dengan erat. Di mata indah Sui Jinghua, sebuah suara bermartabat berkata kepada Alexei, "Tuan muda Ye, hati-hati. Dasar dari keluarga Wu di Pulau Wuyin adalah seni mengendalikan binatang buas. Dengan bantuan beberapa instrumen khusus, mereka bahkan dapat memanipulasi seluruh hantu seperti hantu. Seluruh kelompok binatang laut seperti kelompok ikan sisik sedang bertarung, dan sangat bermanfaat bagi mereka untuk bertarung di laut tanpa pulau." Pada saat ini Wuju mencibir, menatap kru yang telah benar-benar terpana dan berkata dengan acuh tak acuh, "Putraku bernama Wuju, adalah kepala kelompok bajak laut kabut hantu. Semua orang mengumpulkanku di geladak." Wajah Luyu jelek, tetapi menurut kata-kata Wuju, dia mengirim perintah. Bagaimanapun, jangan katakan itu adalah binatang laut. Bahkan Wuju saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Segera semua orang kru gemetar dan berkonsentrasi di tengah geladak. Wuju sepertinya melihat sekelompok semut menunjukkan cibiran menghina, dan kemudian berkata tertuju pada Sui Jinghua, tersenyum dan berkata, "Nona, bisakah Anda membuat suami saya terlihat baik? Saya akan menunggu sampai akhirnya bertemu. Mengapa kamu menyembunyikannya? Biarkan suamiku memperhatikanmu dengan baik, kan?" Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, semua wajah mereka terkejut. Tuan Sui sebenarnya adalah gadis di mulut pria kuat ini. Sui Jinghua mendengar kata-kata itu, tetapi tidak bergerak dan menatap Wuju dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak melirik Alexei dari sudut matanya. Dia tahu betul bahwa satu-satunya cara semua orang bisa keluar dari tangan Wuju adalah Alexei adalah satu-satunya yang memiliki harapan. Sui Jinghua tahu bahwa Alexei sangat kuat, tetapi di hadapan lautan binatang ini, ditambah dengan Wuju yang luar biasa, dapatkah Alexei terus menjadi kuat? Sui Jinghua tidak percaya diri lagi. Wuju menyipitkan matanya ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, sebelum mengambil peta harta karun kulit manusia, ada waktu untuk mendidik jalang ini. Segera dia berkata dengan kosong, "Saya tahu betul bahwa mengandalkan kekuatan istri saya tidak cukup untuk membunuh dua bawahan saya. Siapa yang melakukannya?" Zhuang Yuxian yang seluruh tubuhnya gemetar berkata, "Apakah itu kamu?" Semut ini, Zhuang Yuxian adalah keberadaan masa lalu yang basis budidayanya masih dipertimbangkan. Kalau dipikir-pikir, tidak ada seorang pun kecuali dia yang memiliki kesempatan untuk membunuh saudara Lian Zhao. Namun, Wuju sedikit mengernyit. Meskipun tingkat kultivasi Zhuang Yuxian baik-baik saja, auranya jelas tidak stabil, jadi dia seharusnya tidak bisa melakukan ini. Bagaimana dia membunuh saudara Lian Zhao? Bahkan jika dia bergabung dengan Sui Jinghua dan dapat mengalahkan saudara Liansa, masih jauh lebih buruk untuk menahan mereka atau bahkan membunuh mereka. Wu Yinbu bukanlah langkah yang buruk. Ketika Zhuang Yuxian mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berkata, "Tuan muda, itu bukan aku. Aku hanya sia-sia. Bagaimana aku bisa membunuh bawahan putranya?" Dia menunjuk Alexei dengan panik dan berkata, "Itu dia, anak ini Tuan muda. Anak inilah yang menghentikan bawahanmu untuk menghancurkan ruang kekuasaan." Untuk sementara waktu, semua anggota kru sangat menghina Zhuang Yuxian. Untuk bertahan hidup, mengkhianati teman tidak berbeda dengan melarikan diri dari pertempuran. Mereka semua adalah perilaku pengejut dan mereka memandang rendah mereka. Orang-orang dari Pulau Wuyin di belakang binatang laut mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah jari Zhuang Yuxian. Saat berikutnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kemarahan, dan suara gemuruh berlanjut satu demi satu menakutkan. Napas menekan ke arah Zhuang Yuxian. Meskipun Zhuang Yuxian adalah seorang seniman bela diri sejati, tetapi pada saat yang sama dipukul oleh begitu banyak kekuatan paksa yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan muntah darah dan mundur beberapa langkah. Wuju mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda bercanda dengan putra saya? Bagaimana mungkin sampah di alam semesta membunuh bawahan saya? Apakah Anda pikir putra ini bodoh?
apakah Anda tahu bahwa menipu putra ini adalah kejahatan besar? Uju melihat ini, tersenyum sedikit dan berkata, "Maafkan Anda ya, tetapi Anda harus bertaruh dengan saya. Jika Anda menang, saya akan mengampuni Anda dan mengirim Anda kembali ke kota Dongpeng dengan selamat. Bagaimana menurut Anda?" Yong Yusian mendengar kata-kata itu berkata dengan ekstasi di wajahnya, "Saya mau, bagaimanapun jika Anda tidak berjudi, Anda akan mati, jadi lebih baik bertarung." Senyum di wajah Wuju semakin kuat. Dengan kelihatan sosoknya, dia mendarat di depan Yuang Yusian dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengambil taruhan saya, apa yang Anda pertaruhkan?" Sekarang ragu-ragu, dia memandang banyak binatang laut di depannya, dan pria berjubah hitam di belakang binatang laut, matanya tiba-tiba menyala, dan sepertinya tidak ada wanita di antara orang-orang ini. Dan bajak laut secara umum membutuhkan wanita. Dia segera berkata kepada Wuju, "Wanita, aku bertaruh pada wanita." Saat berikutnya, Yong Yusian meraih Wen Biyun di sebelahnya dan datang ke Wuju dan berkata, "Tuan muda, ini adalah wanita saya bertaruh padanya. Lihat, apakah tidak apa-apa?" Pada saat ini, semua bajak laut berjubah hitam di belakang binatang itu bersorak. Setelah Wen Biyun tercengang, wajahnya penuh air mata. Dia menatap Yong Yusian dengan tidak percaya dan berkata, "Kakak senior, kamu apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin melindungiku." Yong Yusian wajahnya tenggelam dan dia menampar wajah Wen Biyun dengan tajam. "Apakah aku tidak melindungimu? Aku harus menang untuk melindungimu. Kenapa kamu tidak percaya aku akan menang?" Kata kemudian dia menendang Wen Biyun dengan keras. Wen Biyun memuntahkan darah, wajahnya yang menggoda membengkak tinggi, matanya penuh keputusasaan. Untuk mengikuti Yuang Yusian, dia memberikan semua yang dia miliki. Tetapi pada akhirnya dia berakhir seperti ini. Uju tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita mulai." Yong Yusian berkata, "Tuan, apa yang akan kita mainkan?" Uju bertanya dengan lembut, "Apa yang terbaik bagimu?" Yong Yusian berkata dengan cerah, "Pedang." Wuju tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita bandingkan pedang." "Terima kasih Tuan muda." Yong Yusian sangat gembira. Menurut pendapatnya, Wuju menghargai dirinya sendiri dan ingin mencari alasan untuk menerimanya sebagai bawahannya. Meskipun dia tidak ingin menjadi bajak laut, itu lebih baik daripada mati. Saat berikutnya, Wuju mengeluarkan bola di tangannya. Bola ditangguhkan di tengah keduanya, dan di atas bola sebuah lingkaran cahaya terpancar, melampirkan Wuju dan Yuang Yusian di lingkaran cahaya. Wuju berkata, "Kamu dan aku berada dalam lingkaran cahaya dan jarak ke bola adalah sama. Setelah beberapa saat, orang-orangmu akan mengeluarkan perintah, dan kamu dan aku akan menembak. Bagaimana menurutmu?" Yong Yusian bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Oke." Yong Yusian paling bangga dengan kecepatan pedangnya. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan Miss Ju lebih dari Sword Speed. Wuju dengan santai menunjuk ke salah satu anggota kru, "Kemari dan beri perintah." Iya, anggota kru berani mengatakan sepatah kata pun dan segera berjalan di antara Wuju dan Yuang Yusian. Wajah Yuang Yusian serius dan dia memegang pedang panjang putih perak. Adapun Wuju, dia mengeluarkan pedang biasa sesuka hati. Sepertinya dia tidak terbiasa memegang pedang. Jelas dia biasanya tidak menggunakan pedang. Yong Yusian bahkan lebih senang ketika dia melihat adegan ini. Pada saat ini, kru mengangkat tangan dan berkata, "Bersiaplah, mulai." Dalam sekejap, Yong Yusian dan Wuju tiba-tiba menembak di atas pedang panjang di tangan. Waktu tampaknya telah melambat berkali-kali. Mata semua orang secara bertahap melebar dan sedikit kegembiraan muncul di mata kru. Wuju tampaknya dia benar-benar tidak terbiasa dengan pedang. Baginya, kecepatan pedangnya tidak terlalu cepat, dan pedang Yuang Yusian seperti kilat perak dan cepat mendekati bola. Meskipun anggota kru ini meremehkan Yuang Yusian sebagai pribadi, mereka juga berharap dia bisa menang. Bagaimanapun itu lebih baik daripada menang Wuju. Yuang Yusian juga memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya. Melihat ujung pedangnya akan menyentuh bola, jantungnya berdetak kencang dan dia hampir bebas. Mungkin kali ini hanya Yuang Yusian yang bisa bertahan. Dia sangat bersemangat sehingga dia akan bersorak. Dan semua orang yang hadir berpikir bahwa Yuang Yusian akan menang. Namun pada saat ini alis Alexei tiba-tiba berkerut. Saat berikutnya darah mengalir dan senyum Yuang Yusian membeku seketika. Dia melihat bahwa tepat sebelum pedangnya menyentuh bola, itu berhenti. Tepatnya itu jatuh dari langit. Bersama-sama dia dengan bergandengan tangan. Pada saat ini tangan Yuang Yusian terputus.
Ternyata alasan mengapa pedang Wuju terlihat lambat adalah karena target pedang ini sama sekali bukan bola di udara, melainkan lengan Zhuang Yuxian. Zhuang Yuxian menatap kosong pada Wuju dan dia tidak menyadari apa yang terjadi. Pada saat ini lengan dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Melihat lengan yang diamputasi dan bahu kanannya yang kosong, dia perlahan-lahan menyadari bahwa tangannya telah dipotong. Ah! Jeritan yang menusuk hati bergema digeladak kemudian. Rasa sakit yang parah datang. Zhuang Yuxian berguling-guling di lantai, tanah kesakitan dan menatap Wuju dengan mata merah. Wuju memiliki senyum yang sangat menyenangkan di wajahnya. Dia suka melihat ekspresi orang lain ketika mereka jatuh dari surga ke neraka. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dengan santai dan menyentuh bola di langit dan tersenyum. Kamu kalah. Zhuang Yuxian berteriak pada Wuju, kamu curang, aku yang menang, aku yang menang. Wuju menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak curang. Aku tidak curang, aturan tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak bisa menyerang lawan kan? Kamu baru saja mengatakan bahwa siapapun yang menyentuh bola lebih dulu menang. Zhuang Yuxian sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah dan menatap Wuju dengan kejam, seolah dia ingin melakukan sesuatu. Tapi tepat pada saat ini cahaya pedang di tangan Wuju menyala dan saat berikutnya kepala Zhuang Yuxian telah jatuh ke tanah. Wuju berkata dengan ringan, ada satu hal lagi. Aku lupa memberitahumu, aku akan melakukannya, tidak menerimanya. Taruhan lain hanya bertaruh pada hidup Anda dan sekarang Anda kalah. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan gemetar. Wuju, ini hanyalah orang gila. Apa yang disebut judi ini hanya untuk menyiksa satu sama lain, bukan? Kali ini dalam situasi berbahaya seperti itu, siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari orang gila ini? Zhuang Yuxian tidak perlu mengandalkannya. Apakah Anda ingin mengandalkan Alexei? Pada saat ini Wuju memandang Wen Biyun, tersenyum dan berkata, namun taruhan tambahan Anda tidak buruk. Kali ini saya akan menerimanya sebagai pengecualian. Dia meraih Wen Biyun yang sedang berjuang dan melemparkannya ke samping di antara orang-orang berjubah hitam. Pria berjubah hitam mengeluarkan tawa seperti binatang buas dan bergegas menuju wanita itu. Segera tangisan dan jeritan wanita yang menusuk hati terdengar dari sekelompok pria berjubah hitam. Setelah beberapa saat jeritan itu mereda. Di kerumunan, tubuh telanjang yang berlumuran darah dilemparkan ke bawah dan Wen Biyun juga mati. Melihat adegan ini, kaki anggota kru itu akan menjadi lunak. Orang-orang ini sama sekali bukan manusia. Meskipun para prajurit berdarah dingin dan kejam, mereka tidak sesat sejauh ini. Pada saat ini, Wuju berkata sambil tersenyum, saya bertanya lagi, siapa yang membunuh bawahan saya? Jika tidak ada yang maju, saya akan terus memilih salah satu dari Anda dan bertaruh dengan saya itu hilang. Untuk sementara waktu, semua orang wajah pucat dan tidak berdarah, tetapi semua orang diam. Pelaut adalah kelompok yang bersatu, mereka tidak ingin mengkhianati pasangan mereka, dan bahkan jika mereka mau, mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Menurut apa yang Alexei katakan hari itu, dialah yang membunuh anak buah Wuju. Tapi Zhuang Yuxian sudah mengatakannya dan Wuju sama sekali tidak percaya. Melihat ini, Wuju tersenyum dingin, matanya menyapu sesuka hati dan jatuh pada Luyu tepat saat dia akan berbicara. Ada suara langkah kaki, tetapi tiba-tiba terdengar dan seorang pria berjalan perlahan di depannya. Orang ini secara alami adalah Alexei. Ketika anggota kru melihat ini, pupil mereka bergetar. Apakah Alexei gila? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Wuju barusan? Berjalan di depan Wuju tanpa izin sama saja dengan mati. Nasib Zhuang Yuxian masih jelas di mata mereka. Wuju menatap Alexei, rasa dingin melintas di matanya. Penampilan Alexei yang acuh tak acuh dan tenang membuatnya tidak senang. Bukankah seharusnya seekor semut di alam Qianpun gemetar di depannya? Berani berjalan di depan diri sendiri sesuka hati. Dia mencibir dan berkata, nak, ayo, tidakkah kamu ingin berjudi dengan putra ini? Suasana digeladak langsung menjadi serius dan mata semua orang terfokus pada Alexei. Mereka tidak tahu bagaimana dia akan menjawab. Pada saat ini, Alexei berkata dengan ringan, ya, aku hanya ingin berjudi denganmu. Untuk sementara, anggota kru bahkan bajak laut berjubah hitam itu menatap Alexei dengan tercengang. Otak mereka akan mendidih. Dia tidak mengerti mengapa Alexei melakukan ini sama sekali. Hanya Luyu yang menunjukkan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Alexei membela dirinya sendiri. Wuju mendengar kata-kata itu, tatapan yang sangat sarkastis muncul di matanya. Dia tertawa dan bertanya,
Aku mendengarkannya, kamu benar-benar ingin bertaruh. Namun sekarang, bahkan jika kamu ingin kembali, sudah terlambat. Dia menatap Alexei dan berkata, "Wah, apa yang kamu pertaruhkan?" Alexei dengan santai melihat sekelompok binatang laut dan orang-orang berjubah hitam yang dikelilingi oleh kapal dan berkata dengan ringan, "Aku berani bertaruh, aku bisa mengambil semua uangmu dengan satu gerakan. Bawahan dan binatang laut akan dimusnahkan." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh wilayah laut tampaknya telah jatuh ke dalam lubang hitam diam-diam. Otak kru benar-benar tidak dapat berpikir. Di kapal mereka tahu bahwa Alexei sangat sombong dan bahkan Yuang Yuxian tampaknya mengabaikannya. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa Alexei tidak dapat menggunakan kesombongan sama sekali digambarkan. Itu benar-benar gila. Belum lagi, Alexei bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tidak bisa membunuh semua binatang laut dan bawahannya dengan satu pukulan. Luyu dan beberapa anggota kru yang bekerja dengan Alexei buru-buru berkata, "Nak, jangan impulsif." Alexei berhenti bicara omong kosong. "Maafkan Tuan Wu dan pilih lagi. Ini bukan di semua taruhan tetapi bunuh diri." Sui Jinghua mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Alisnya mengerut, dia memandang Alexei dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia merasa bahwa Alexei telah dewasa dan para perompak itu tertegun sejenak dan kemudian mereka marah. Semburan aura manik meletus dalam sekejap. Apakah anak bodoh ini menganggap mereka sebagai semut? Beraninya pemborosan di alam semesta berani memandang rendah mereka. Tepat ketika orang-orang ini hendak menyerang Alexei, Wuju melambaikan tangannya tiba-tiba. Orang-orang berjubah hitam langsung terdiam. Wuju memandang Alexei dengan diam-diam. Biasanya, dia dan yang lainnya akan mengambil inisiatif untuk memasang jebakan untuk orang lain. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melompat ke dalam lubang api sendirian. Sebaliknya, dia sedikit penasaran apa yang direncanakan Alexei. Wuju mengangguk dan berkata, "Oke anakku, aku akan memberimu kesempatan." Alexei mendengar cibiran di sudut mulutnya. Dia melihat ke arah pria berjubah hitam yang suram dan berkata perlahan, "4 suara karakter bergema di atas wilayah laut ini. Api ekstrim yang misterius." Saat berikutnya, tangan Alexei langsung membakar api emas dan perak, dan semua orang tidak bisa menahan gemetar ketika mata mereka menyentuh api. Ketakutan utama melonjak dari kedalaman sumsum. Hewan secara alami takut pada api, tetapi manusia adalah penguasa segala sesuatu, dan mereka mengendalikan api dengan kebijaksanaan. Tapi manusia tetaplah binatang. Pada saat ini, melihat nyala api emas, naluri yang terukir di tulang semua orang terbangun lagi. Api emas dan perak itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dikendalikan manusia sama sekali. Saat Wuju melihat nyala api, ekspresinya berubah. Sebuah firasat yang sangat buruk muncul di hatinya dan dalam sekejap, kapak berwarna kaki muncul di tangannya. Di atas kapak ada cahaya hukum dan itu adalah artefak hukum. Mata Wuju tersumbat, energi spiritualnya mengalir ke kapak besar dengan gila-gilaan. Dan pada saat yang sama dia berteriak keras, "Semuanya hindari aku!" Wuju memang penjudi yang hebat, itu tidak baik. Dia bisa membuat keputusan dan keputusan, tapi kali ini intuisinya memang agak lambat. Dia melihat bahwa orang-orang berjubah hitam tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka akan mengendalikan binatang laut dan perserakan. Tapi pada saat ini, api emas dan perak di tangan Alexei pecah seketika, berbalik menjadi api besar gelombang menyapu ke arah binatang laut. Api yang berkobar sepertinya menghabiskan seluruh udara dalam sekejap. Orang-orang di geladak hanya merasa tercekik di bawah pantulan cahaya api emas dan perak. Mata mereka bergetar dan ketakutan tak berujung melonjak di kedalaman pupil mereka. Tampaknya seluruh dunia akan berubah menjadi bumi hangus dalam nyala api. Pada saat ini semua orang ingat tangan belakang yang Alexei katakan ketika dia menjelaskan cara mengalahkan lepel keberadaan itu hari itu. Hu Xiu terkenal dengan kekuatan penghancurannya dan ada alam legenda. Dan Hu Xiu yang sangat kuat bahkan bisa bertarung tanpa memandang wilayah. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Alexei adalah seorang pembudidaya api yang sebanding dengan legenda. Mata Sui Jinghua juga cerah. Mungkinkah Alexei benar-benar dapat menciptakan keajaiban? Dalam sekejap gelombang api melahap binatang laut dan orang berjubah hitam. Bintang laut dan orang berjubah hitam ini mati-matian menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk bertahan. Dan gelombang api membakar tubuhnya dalam sekejap. Jeritan yang sangat melengking dan menyakitkan bergema di atas lautan pemakaman. Pada saat ini, wajah Wuju sama ganasnya dengan hantu jahat.
Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dia habiskan untuk menaklukkan banyak binatang laut ini dan melatih mereka satu persatu. Sekarang, apakah itu akan dia hancurkan di tangan anak ini? Yang lebih mengejutkan adalah api emas dan perak yang menakutkan. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Saat ini membunuh anak aneh ini mungkin satu-satunya kesempatan. Uju berteriak keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Kapak besar di tangannya meledak menjadi kilau tebal dan hakiki dan menghantam Alexei dengan keras. Sajak yang sangat berat mendominasi kuat yang tampaknya mampu membelah laut dan membuka langit. Keluar dan berubah menjadi bayangan kapak yang menakutkan. Di bawah bayangan kapak itu terbuat dari kayu yang sangat keras dan ada susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dek Paji retak dan hancur dalam sekejap. Melihat ini, semua orang tidak bisa mengubah ekspresi mereka. Kekuatan kapak ini terlalu menakutkan. Hanya dengan merasakan sedikit kekuatan kapak, semua orang merasa bahwa tubuh mereka akan hancur. Yang paling penting adalah bahwa pada saat ini, Alexei memanipulasi nyala api dan tampaknya dia tidak memiliki energi untuk melawannya. Sui Jinghuat berseru, "Tuan Muda Ye, hati-hati." Kekuatan api Alexei jauh di luar dugaan mereka. Tetapi reaksi Wuju terlalu cepat. Wuju menatap Alexei yang tidak bergerak dengan ekspresi ekstasi. Bagaimanapun juga, pemenang dalam game ini adalah dirinya sendiri. Dalam sekejap, kapak ini benar-benar hancur. Ada ledakan keras dan area laut di sekitarnya bergetar hebat di bawah kapak. Ombak bergulung liar dan kapal itu langsung ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semuanya langsung dihancurkan oleh kapak Wuju. Anggota kru itu jatuh ke tanah selama gempa dahsyat ini. Melihat lokasi Alexei dengan putus asa di wajah mereka. Mereka melihat bahwa sudah ada yang kosong saat ini dan sebuah lubang besar muncul di geladak. Pada saat yang sama, api emas dan perak yang menyala liar di laut juga menghilang dalam sekejap. Melihat api yang hilang, hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Mungkinkah Alexei telah berubah menjadi ketiadaan di bawah kapak ini? Wuju melihat ke arah laut. Pada saat ini ada kabut tebal di laut langit pemakaman dan matanya tidak bisa menahan berkedip. Dalam persepsi Wuju, permukaan laut di Burying Heavensi telah turun setengah inci. Jangan meremehkan setengah inci ini mewakili sejumlah besar air laut. Dan mengapa turun setengah inci? Justru karena banyak air laut menguap di bawah nyala api Alexei. Air laut di Boreal Sky Sea bukanlah air laut biasa, bisa dikatakan sangat sulit untuk menguapkannya. Namun begitu Alexei bergerak, dia benar-benar menguapkan air laut yang menurunkan permukaan laut setengah inci. Kabut itu adalah hasil dari penguapan air laut. Dan pada saat ini abu hitam mengambang di seluruh wilayah laut. Tetapi binatang laut dan pria berjubah hitam tidak terlihat sama sekali. Bahkan Wuju ada ekspresi ketakutan di matanya. Alexei sebenarnya memang benar bahwa dengan satu gerakan, sekelompok bajak laut yang telah dia tangani dengan susah payah selama ribuan tahun telah berkurang menjadi nol. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Wuju, dia kalah dalam permainan judi dan dia masih kalah dari seorang anak di alam semesta. Namun segera, senyum muncul di sudut mulut Wuju. Dia bisa yakin bahwa Alexei baru saja memakan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia tidak bisa lagi merasakan napas Alexei. Dia pasti ada di sana. Dalam proses dihancurkan ke dasar kapal oleh kapaknya, itu berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Wuju mencibir dan berkata, "Nak, bagaimana jika kamu memenangkan taruhan? Putraku tidak pernah membayar hutang orang mati." Setelah itu dia memandang Sui Jinghua dan berkata dengan ekspresi muram, "Nona, tanpa diduga kamu sembunyikan wajah putih kecil di belakangmu. Dan sekarang suamimu telah kehilangan seluruh kelompok bajak laut untukmu. Katamu, bagaimana kamu memberi kompensasi untuk suamimu?" Setelah berbicara, dia mengambil langkah menuju air. Jinghua berjalan mendekat. Sui Jinghua mendengar kata-kata itu dan ada ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. Pada awalnya, salah satu alasan mengapa dia melarikan diri dari pernikahan adalah karena dia mendengar bahwa Wuju memiliki hobi menyiksa wanita. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Melihat penampilan menakutkan Sui Jinghua, Wuju tersenyum lebih bangga. Tepat ketika Wuju hendak berjalan di depan Sui Jinghua, tiba-tiba suara laki-laki yang samar terdengar di telinga semua orang. "Apakah kamu pikir kamu sudah menang?" Mendengar suara yang familiar ini, semua orang tercengang sejenak. Dan kemudian wajahnya menunjukkan ekstasi. Tetapi Wuju justru sebaliknya, wajahnya dipelintir dengan ganas. Matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Wuju langsung berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa berdiri di depannya adalah Alexei yang menghilang sebelumnya. Melihat dirinya dengan senyum main-main.
Dalam sekejap, senyum Wuju hilang dan satu-satunya yang tersisa adalah kesuraman. Dia hampir meraung dan berkata, "Ini tidak mungkin." Alexei menahan pukulannya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang tidak ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Wuju tahu bahwa kekuatan serangan Hu Xiu sangat kuat, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Hu Xiu mana yang bisa abadi? Senyum Alexei menjadi lebih cerah dan dia berkata, "Kamu sepertinya suka menonton orang lain jatuh dari surga ke neraka. Aku mengerti kamu sedikit sekarang dan rasanya sangat enak." Dengan kekuatan Alexei saat ini, Wuju sekali lagi bagaimana cara menyakitinya. Alasan mengapa napas menghilang adalah karena Alexei bisa menyembunyikannya hanya untuk melihat ekspresi Wuju sekarang. Wajah Wuju muram seperti binatang buas yang didorong ke dalam situasi putus asa. "Nak, apakah kamu pikir tuan muda ini benar-benar takut padamu?" Saat berikutnya, sosoknya bergerak dan dia muncul di depan Alexei, memegang tangannya di depan Alexei. Kapak raksasa menyerang lagi. Dia tidak percaya bahwa Alexei masih bisa menerima pukulan dari dirinya sendiri. Bayangan kapak yang menghancurkan langit muncul kembali. Napas yang berat, mendominasi dan tajam dikeluarkan, dan seluruh kapal mengeluarkan suara berderit di bawah tekanan berat ini, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Dan Wuju mulai berdarah di bawah perban di sekujur tubuhnya. Dengan kapak ini dia meledak 200% dan bahkan melukai lukanya. Namun kekuatan kapak ini juga lebih kuat dari kapak sebelumnya. Di hadapan pukulan putus asa Wuju, Alexei hanya mengangkat kelopak matanya dan membanting kapak raksasa dengan pukulan. Ekspresi anggota kru yang masih tersenyum berubah dalam sekejap. Mereka awalnya berpikir bahwa Alexei akan menggunakan api yang menakutkan itu untuk langsung membunuh Wuju. Tetapi siapa yang mengira bahwa Alexei benar-benar akan menggunakan tinju daging untuk melawan artefak hukum. Ini akan terbalik diselokan. Mata Wuju bahkan lebih cerah menurut pendapatnya. Alexei hanya menggertak meskipun kekuatan api itu menakutkan. Itu hanya bisa digunakan sekali dalam waktu singkat. Dia tersenyum muram dan berkata, "Bocah bodoh, apakah kamu ingin membuatku takut? Sayangnya kamu salah menebak, sekarang mati saja." Saat berikutnya, tinju Alexei bertabrakan dengan kapak besar Wuju. Yang tidak bisa dipercaya, adegan itu muncul. Semua orang tidak bisa mengambil napas dalam-dalam. Pada saat ini, Wuju terkejut dan dengan ledakan darah langsung keluar dari tubuhnya. Seperti ledakan dan membuat perban ke seluruh tubuhnya. Di atas loteng, seluruh orang terbang mundur dan menabrak dinding. Kapal berat ada serangkaian klik dan tulang-tulang itu patah tanpa tahu berapa banyak, dan mereka lumpuh di geladak seperti genangan lumpur. Pikiran semua orang membeku dalam sekejap. Alexei benar-benar menekan Wuju dengan pukulan acak. Melihat tinju Alexei hanya ada sedikit noda darah yang tersisa, dan itu kembali normal dalam sekejap mata. Apakah ini masih manusia? Semua orang memandang Alexei dan tidak bisa menahan untuk menelan. Jika Juang Yuxian masih hidup, dia akan takut setengah mati ketika dia melihat adegan ini. Dan setelah Sui Jinghua lesu sejenak, mata yang indah itu dipenuhi dengan kecemerlangan. Alexei dengan santai berjalan di depan Wuju yang sekarat, tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda hanya bertaruh dengan hidup Anda. Sekarang saya di sini untuk menagih hutang." Mata Wuju bergetar dan dia berkata dengan tatapan memohon dan ngeri, "Tuan, saya ini adalah penguasa pulau kecil dari Pulau Kirin. Biarkan saya pergi. Saya pastikan akan..." Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Alexei sudah menghancurkan kepalanya dengan satu kaki. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah laut tampak terdiam. Semua ini yang tampaknya rumit sebenarnya hanya terjadi dalam beberapa lusin napas. Setelah puluhan napas, Alexei langsung memecahkan kelompok bajak laut yang mengendalikan banyak binatang laut ini. Betapa kuatnya ini. Pada saat ini, Lu Yu tiba-tiba berteriak, "Terima kasih Tuan Muda Ye karena telah menyelamatkan hidup kami." Alexei tersenyum dan berkata, Kapten Lu, semuanya tidak harus seperti ini. Kami masih bergaul seperti dulu." Beberapa hari kemudian, sebuah kapal yang agak rusak sedang berlayar di laut. Alexei yang berdiri di haluan tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya kepada Sui Jinghua di sampingnya, "Apakah kota itu tujuan kita?" Sui Jinghua mengangguk dan berkata, "Iya, ada kota emas." Mereka melihat bahwa di ujung pandangan mereka sebuah kota besar dengan seluruh tubuh kemegahan muncul. Kota ini dibangun di atas pulau besar. Tempat ini yang disebut kota emas adalah tujuan perjalanan semua orang. Sebagian besar bangunan di pulau ini dibangun dengan beberapa spesialis lokal Lingjin dan seluruh tubuhnya berkilau. Itulah namanya. Segera kapal memasuki pelabuhan.
Luyu datang ke geladak, tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, Nona Sui, Nona Pei, misi ini telah berhasil diselesaikan dan akan ada periode di masa depan." Alexei dan yang lainnya mengangguk dan melompat dari perahu ke bawah, ke kotak emas. Pada saat ini, Pei bertanya kepada Alexei, "Tuan Muda Ye, apa alasan asli Anda memasuki lautan kuburan kali ini?" Mata Alexei berkedip dan berkata, "Saya di sini untuk menemukan seseorang dan dua teman mungkin ada di pemakaman di langit." Saat dia berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan dua potret. Itu adalah Gu Xuan dan Ju Yuan. Pada saat ini, Sui Jinghua berkata kepada Alexei, "Tuan Muda Ye, meskipun keluarga Sui kami telah jatuh, masih ada beberapa kekuatan di lautan kuburan ini. Jika Anda mempercayai saya, Anda dapat meminjamkan saya dua gulungan gambar ini. Aku akan mengirimnya kembali ke rumah Sui dan menemukannya untukmu." Alexei berkata dengan gembira, "Terima kasih." Segera Sui Jinghua menyerahkan kedua gulungan itu kepada Pei Yi dan berkata, "Xiao Yi, terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Bersama kami lain kali. Sekarang ambil gambar gulir kembali ke keluarga Sui. Beritahu ayah, saya kembali dan secara pribadi pimpin seseorang untuk mencari tahu tentang teman-teman Tuan Muda Ye." Pei Yi mengangguk dan berkata, "Iya, Pei kekuatan Yi tidak lemah, tetapi dia sangat jelas dalam perburuan harta karun ini. Dia hanya akan menjadi beban bagi Nona Muda dan Tuan Muda Ye." Setelah Pei Yi pergi, Alexei bertanya kepada Sui Jinghua, "Mengapa kita datang ke kota emas ini?" Pada saat ini, Sui Jinghua tidak lagi membungkus seluruh tubuhnya dengan erat dan menunjukkan wajahnya. Tetapi dia menggunakan beberapa cara untuk menutupi dirinya yang sebenarnya. Wajah pada saat ini, meskipun dia masih terlihat cantik, dia tidak lagi mengejutkan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kota emas ada di peta harta karun, ditandai sebagai salah satu kota terdekat dengan harta karun itu. Agaknya banyak orang dengan tato harta karun tersembunyi akan datang ke kota emas." Mata Alexei sedikit berkedip, mengangguk. Itu sepertinya kota emas ini adalah medan pertempuran di mana para peserta perburuan harta karun ini saling bertarung. Sui Jinghua berkata, "Sekarang mari kita cari hotel untuk menginap dulu." Segera keduanya datang ke sebuah hotel kecil. Sui Jinghua dan Alexei berjalan ke konter dan berkata, "Perumahan." Di belakang konter ada seorang gadis dengan mata bunga persik. Dia tersenyum dan berkata, "Nona, bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin satu atau dua kamar?" Mendengar ini, Sui Jinghua ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan wajah memerah, "Satu kamar." Ketika gadis di belakang meja mendengar kata-kata itu, dia tersenyum ambigu dan kemudian menyerahkan kartu giok dengan nada menggoda, "Ini terbuka untuk kalian berdua. Saya khusus memilih kamar dengan tempat tidur besar untuk kalian berdua." Alexei menatap Sui Jinghua dengan ekspresi aneh dan wajah Sui Jinghua memerah, merah seperti apel matang. Dia berkata kepada gadis itu seolah-olah untuk membenarkan, "Tidak, itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan cepat dan berjalan menuju kamar. Melihat ini, gadis itu menunjukkan Alexei tatapan 039 yang aku mengerti. Alexei hanya bisa tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya mengejar Sui Jinghua yang melarikan diri. Keduanya memasuki ruangan. Sui Jinghua mencubit sudut pakaiannya dan berkata dengan gugup, "Tuan Muda Ye, jangan salah paham. Saya hanya khawatir ada pewaris tato harta karun. Ketika serangan diluncurkan, kamu tidak di sisiku. Selama waktu ini kita harus tetap bersama sebanyak mungkin." Alexei mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu." Dia melirik ke tempat tidur besar dan berkata, "Kamu tidur di tempat tidur, aku akan berlatih." Alexei dengan santai duduk di atas futon, tetapi Sui Jinghua masih berdiri di sana. Melihat ekspresi malu dan gelisah Sui Jinghua, Alexei tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku berkata aku tidak akan melakukan apapun padamu." Mendengar ini, Sui Jinghua tampak lega dan berkata, "Kalau begitu Tuan Muda Ye, aku akan mandi dulu." Alexei memandang Sui Jinghua dan tiba-tiba dengan bercanda berkata, "Tentu saja jika kamu ingin melakukan sesuatu kepadaku, begitu juga aku tidak akan menolak." Sui Jinghua yang sedang berjalan menuju kamar mandi mendengar kata-kata itu. Lehernya merah lagi. Dia memandang Alexei dengan sedikit malu dan berkata, Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mengolok-ngolokku, aku akan mengabaikanmu." Mengatakan itu, seolah melarikan diri, dia bersembunyi di kamar mandi. Alexei melihat sosok anggun yang tercermin di layar jamrut. Matanya berkedip dan api-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawahnya. Setelah secara paksa menekan nyala api, Alexei menarik pandangannya dan bergumam,
dengan gadis ini berada di ruangan yang sama benar-benar semacam siksaan. Pada saat yang sama, seorang pria muda berpakaian merah dan mata merah Phoenix, alis terbang ke pelipis dengan wajah tampan tanpa ekspresi, agak sembrono perlahan berjalan ke kamar hotel tengah. Di belakang konter, seorang gadis bermata pis tersenyum dan berkata, "Petugas tamu ini, apakah Anda makan atau tinggal di restoran?" Di sisi lain, layar berbalik dan di ruang tamu yang luas, seorang pemuda duduk bersilangan, berkaki di atas futon sedikit mengernyit. Itu adalah Alexei. Pada saat ini, dia akan berlatih kultivasi, tetapi suara gemercik air terus bergema di telinganya yang membuatnya sedikit gelisah. Setelah mencoba sebentar, dia menghela napas lega dan berhenti berlatih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat layar jamrut lagi, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas. Tiba-tiba pupil mata Alexei menyusut dan dia bergegas menuju kamar mandi. Dengan keras, pintu giok kamar mandi langsung hancur berkeping-keping. Sui Jinghua yang sedang mandi menatap kosong ke arah Alexei yang sedikit terengah-engah dan masuk ke kamar mandi. Sepertinya untuk sementara waktu dia belum menyadari apa yang terjadi. Tubuh batu giok yang indah itu benar-benar terbuka di depan mata Alexei. Mata Alexei berkedip dengan ganas. Saat berikutnya, pandangan yang sangat sedih muncul di mata indah Sui Jinghua. Sambil menutupi tubuhnya yang halus, dia menjerit ketakutan. Wajah Alexei tenggelam dan dia bergegas menuju Sui Jinghua seperti binatang buas. Saat berikutnya, tubuh halus Sui Jinghua dibawa ke dalam pelukannya oleh Alexei tanpa perlawanan. Ada kabut air mata indah Sui Jinghua dan dia menatap Alexei dengan air mata di matanya dan berkata, "Tuan muda Ye, kamu berjanji padaku." Merasakan sentuhan halus kulit Sui Jinghua, Alexei berkata, pikirannya bergejolak lagi. Dia dengan paksa menekan sifat binatang yang muncul di tubuhnya dan langsung membungkus jubah di tubuh batu giok Sui Jinghua. Sui Jinghua tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Alexei mengenakan pakaian untuk dirinya sendiri. Mungkinkah dia tidak ingin? Saat berikutnya, kaki Alexei tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan seluruh orang melesat seperti roket. Dengan ledakan keras, langsung dengan tubuh yang kuat, dia merobohkan dinding dari hotel lubang besar terbang keluar dari hotel. Sui Jinghua memegang sudut pakaiannya erat-erat di embusan angin dan menatap Alexei dengan bingung. Ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, suara keras yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara gemuruh seperti 1000 guntur serempak. Gelombang kejut yang sangat kuat menyapu seluruh kota emas. Sui Jinghua melihat ke belakang dengan ngeri di wajahnya dan melihat bahwa penginapan tempat keduanya tinggal barusan benar-benar terjadi. Seluruh hotel telah direduksi menjadi apa-apa. Di tempatnya hanya ada awan jamur yang mencapai langit. Bahkan dalam jarak 100 meter, rumah-rumah yang dibangun dengan kristal roh itu langsung hancur, menyebabkan banyak korban. Sui Jinghua bergumam tak percaya. "Ini?" Alexei berkata dengan suara yang dalam, "Nona Sui, maaf, barusan saya merasakan semacam fluktuasi energi yang kuat di hotel ini. Jadi saya harus melakukannya. Aku masuk ke kamar mandi." Jika dia sendirian, vitalitasnya akan cukup untuk menahan kekuatan ledakan, tapi Sui Jinghua tidak bisa melakukannya. Sui Jinghua mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik langsung berubah dingin dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa saya akan ditemukan oleh ahli waris itu begitu cepat. Saya memiliki tato harta karun tersembunyi dan dilindungi oleh teknik rahasia. Bahkan jika saya diledakkan hingga abu terbang, kulitku dengan tato akan baik-baik saja, itu akan bertahan." Mata Alexei juga bersinar dengan niat membunuh. Metode orang ini terlalu ekstrim dan mereka benar-benar melampaui garis bawahannya. Dalam menghadapi ini, jenis orang, Alexei tidak akan pernah memberinya kesempatan bunuh tanpa ragu. Pada saat ini, Sui Jinghua tiba-tiba menghela napas ringan dan napasnya menjadi cepat. Alexei bertanya, "Ada apa?" Mata indah Sui Jinghua tiba-tiba menyapu gang gelap di bawahnya dan berkata dengan cemas, "Ketika ahli waris saling mendekat, tato akan bereaksi dan saya merasakannya. Ada pewaris tato di dalamnya, gang itu." Ekspresi Alexei tiba-tiba menjadi tajam. Orang ini kebetulan muncul di sini. Jadi sangat mungkin orang yang menyebabkan ledakan itu. Perasaan spiritual Pangeran meraung dalam sekejap dan segera Alexei mengunci sosok. Pada saat yang sama di tanah, cahaya pedang merah yang sangat tajam meledak tiba-tiba bergegas menuju Alexei dan Sui Jinghua di langit. Alexei melihat cahaya pedang dan berkata, "Aturan setengah langkah." Dalam cahaya pedang orang ini sebenarnya ada aturan setengah langkah dan metodenya maka levelnya bahkan lebih tinggi dari Sui Mobei. Kekuatan hukum yang terkandung dalam cahaya pedang ini hampir mencapai titik ekstrim dari hukum setengah langkah dan hanya berjarak satu baris
dan itu dapat ditingkatkan menjadi hukum sejati. Pedang ini luar biasa. Namun, Alexei menatap cahaya pedang tetapi tidak takut. Dia mendengus dingin, seluruh tubuhnya penuh dengan napas dan api emas dan perak berkumpul, menjelma sebagai guru surgawi tertinggi, dan pedang ditembakkan langsung memusnahkan cahaya pedang. Saat berikutnya, Alexei berbisik, membakar seni. Di belakangnya sepasang api hantu langsung terbuka, dan dengan percepatan mereka muncul di gang gelap dalam teleportasi. Di depannya berdiri seorang pria berjubah merah yang tampan dan terkejut. Alexei memandang pria berjubah merah, pupil matanya menyusut. Basis kultivasi pria ini sangat sesuai dengan lapisan surga ke-8. Selain itu, kekuatan hukumnya cukup kuat dan kekuatan aslinya bahkan sebanding dengan beberapa yang lebih lemah. Mata keduanya bertabrakan dengan percikan di udara. Menghadapi lawan seperti itu, bahkan Alexei tidak boleh ceroboh. Namun, pemuda berjubah merah itu berbalik tanpa ragu-ragu, menggunakan teknik tubuhnya dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Alexei tertegun sejenak. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kabel dewa setan surgawi. Segera, Alexei menempatkan Sui Jinghua di terowongan asli dan berkata, "Tunggu aku di sini." Dalam pertempuran dengan orang-orang kuat seperti itu, terlalu bahaya untuk membawa Sui Jinghua. Sui Jinghua mengangguk berat dan berkata, "Hati-hati." Alexei mendengus, api membanting ke belakangnya dan sosoknya langsung keluar. "Sialan!" Pria berjubah merah itu memarahi dengan suara rendah, dan dengan gerakannya, dia tidak bisa menyingkirkan anak di alam semesta di belakangnya. Apa yang membuatnya lebih luar biasa adalah bahwa kekuatan anak ini di alam semesta begitu menakutkan. Bahkan jika penindasan surga menghilang sekarang dan alam semesta ada, tidak mungkin untuk menentang langit sampai pada titik ini, bukan? Apa-apaan monster ini? Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa begitu dia melihat Alexei, nalurinya adalah untuk memperingatkannya dengan panik. Alam Qian Kun yang tampaknya hanya berusia 20 tahun ini ada di depannya, dan itu sangat berbahaya. Hong Sun Tian selalu menjadi orang yang percaya pada intuisinya sendiri. Itulah sebabnya dia bisa hidup sampai sekarang. Tapi sekarang orang ini mengejarnya. Salah satu dari 36 pulau surgawi yang bermartabat, Pulau Cihuang Tianjiao, Hong Sun Tian dikejar dan dipukuli. Dia khawatir tidak ada yang bisa mempercayainya. Pada saat ini, Hong Sun Tian mengepalkan giginya, berbalik tiba-tiba dan memotong pedang lagi. Cahaya pedang merah langsung merobek ruang, tetapi anehnya melintas dan menghilang. Pupil Alexei menyusut, tiba-tiba berbelok ke sudut dan bergerak beberapa kaki ke samping. Pada saat yang sama, cahaya pedang muncul di posisi di mana dia berada sekarang tanpa peringatan. Dan setelah terkena, dia terus bergerak menuju dia menebas, seolah-olah dia memiliki spiritualitas. Mata Alexei berkedip dan cahaya pedang terputus. Alexei jatuh dan menatap Hong Sun Tian, mata mereka penuh cahaya. Alexei diam-diam berkata, "Hukum pedang yang sangat kuat, itu benar-benar memungkinkan pedang Qi untuk memotong kehampaan. Dan yang lebih penting, itu melahirkan jejak spiritualitas." Hong Sun Tian juga terkejut dan berkata, "Apa? Kekuatan indera spiritual yang menakutkan? Mudah untuk kemudian saya merasakan perubahan cahaya pedang saya dan menghitung posisi dan waktu cahaya pedang. Kekuatan hukumnya bahkan lebih kuat dan kekuatan kehancuran di dalamnya tampaknya dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia." Saat berikutnya, keduanya pada saat yang sama, dua tekanan spiritual yang sangat besar saling mempengaruhi. Alexei mengambil Origin Qi, Burning Blood Art, Heavenly Demon Body, Taisang Heavenly Demon Body, Tai Spiritual Qi, Chaos Argoncy, Mon Soul Slash, dan lain-lain ke titik ekstrim dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Dan Hong Sun Tian itu juga memancarkan cahaya merah di matanya, dan bayangan Phoenix muncul di belakangnya. Seluruh orang itu memancarkan semacam aura kehidupan tingkat tinggi yang sangat menakutkan. Di atas pedang panjang di tangannya, seekor Phoenix meraung dan ada nyala api yang redup. Saat berikutnya, kedua tubuh mereka melintas dan mereka muncul di langit. Dan kemudian cahaya pedang merah bertabrakan dengan cahaya pedang terang seperti cahaya bulan. Energi raksasa yang tidak kurang dari meledak, lonjak dari langit memicu awan api di atas kota emas. Badai menyapu dan hampir memindahkan seluruh pulau. Sosok mereka berdua terus berkedip, ruang hancur tanpa henti dan kekuatan hukum saling menghancurkan. Penduduk kota emas yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan mengerikan di udara. Semua menunjukkan kengerian di wajah mereka. Setelah dupa, ada ledakan keras dan sesosok terbanting ke tanah, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Seorang pria berjubah merah merangkak keluar dengan sangat malu. Dia meludahkan seteguk darah
Wajahnya sangat pucat dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Saat berikutnya, sepasang sayap Phoenix tiba-tiba terbuka di belakangnya dan dia akan pergi. Tapi tiba-tibanya tubuhnya membeku di udara. Hong Son Tian tertegun sejenak melihat ke bawah dan melihat ada rantai merah tambahan di pinggangnya di beberapa titik. Hong Son Tian mengeluarkan suara rendah dan menebas ke arah rantai dengan pedang dan suara gesekan yang aneh keluar. Setelah penindasan, daus surgawi mereda dan kekuatan hukum meroket. Belenggu kabel dewa setan surgawi tidak begitu mutlak, tapi untuk saat ini, pembatasan saat ini sudah cukup. Sosok Alexia muncul di depan Hong Son Tian dalam sekejap. Cahaya dingin di matanya melintas dan pedang jahat di tangannya hendak memotong langsung ke alis Hong Son Tian. Wajah Hong Son Tian berubah liar dan tiba-tiba berteriak, "Tunggu, bukan aku yang meledakkan hotel." Alexia mendengar kata-kata itu, matanya berkedip untuk sementara waktu, tetapi segera tampaknya menjadi tegas lagi dan bilah dingin San Jian terus menebas ke bawah. Melihat ini, Hong Son Tian menatap Alexia seolah-olah dia ingin mencobanya, tetapi matanya tidak bisa menunjukkan keputusasaan. Tapi pada saat ini, dalam pikiran Alexei, dia sepertinya merasakan apa yang terjadi. Wajahnya tiba-tiba berubah. Xuan Hanyu juga berseru, "Alexei, napas Sui Jinghua telah menghilang." Melihat ekspresi Alexei, mata Hong Son Tian berkilat liar dan segera dia memikirkan sesuatu dan segera berkata, "Aku tahu untuk membawanya pergi, orang dan hanya aku yang dapat membantumu menemukan orang itu." Alexia mendengar kata-kata itu. Ekspresinya tidak pasti, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menarik pedang panjang di tangannya. Melihat ini, Hong Son Tian akhirnya menghela napas lega dan berkata dengan senyum masam, "Kamu percaya saja padaku." Alexia mendengar kata-kata itu, mengangguk dan berkata, "Aku tahu kamu seharusnya tidak menjadi orang yang meledakkan itu hotel, tetapi kamu adalah pewaris tato. Tujuannya adalah untuk merebut tato Sui Jinghua. Jadi meski begitu, aku masih berencana untuk membunuhmu. Bagaimanapun juga, kamu berencana untuk membunuhku dengan pedang pertama." Alexei meskipun dia memiliki prinsipnya sendiri, tetapi itu bukan orang yang berhati lembut. Pertarungan harta karun ini adalah pertempuran hidup dan mati. Lebih penting lagi, rahasia di balik ini terkait dengan Huaxia dan Wansu. Hong Son Tian tersenyum tak berdaya dan berkata, "Maaf, aura pembunuh Anda terlalu kuat, reaksi naluriah Anda." Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya bukan pembunuh yang meledakkan hotel?" Alexia menunjuk ke langit dan berkata, "Kamu memilih untuk bertarung denganku di ketinggian. Jelas kamu tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kamu tidak ingin meledakkan hotel, seperti yang kamu katakan bahwa aku akan menemukannya. Jika tidak, aku akan tetap membunuhmu. Sekarang beritahu aku dulu siapa yang membawanya." Hong Son Tian tampak sedikit bermartabat dan berkata, "Orang yang membawanya pergi dan orang yang meledakkan hotel adalah orang yang sama. Orang ini bernama Xilei dari pulau Hopo, salah satu dari 36 pulau. Si kekuatan Lei rata-rata, tetapi di pulau Hopo, di atas dua keterampilan hebat pulau Hopo adalah bakat yang sangat menakutkan." Alexia mengerutkan kening dan berkata, "Apa dua keterampilan hebat ini?" Mata Hong Son Tian berkedip dan berkata, "Dua keterampilan hebat dari pulau Hopo, metode bayangan merah dan Hopo. Apa yang telah dikuasai Xilei adalah aturan setengah langkah yang sesuai dengan dua metode ini. Dan keduanya, keterampilan hebat itu menyembunyikan dan meledakkan kekuatan magis. Kekuatan magis yang tersembunyi dan kekuatan magis yang meledak," gumam Alexei. Tidak heran, dengan kekuatan indera spiritualnya dia tidak dapat menemukan jejak Xilei tanpa kontak dekat. Apalagi ketika dia meledakkan hotel, hanya pada saat terakhir Alexei menyadarinya. Terlebih lagi, mengingat kekuatan indera spiritualnya, seniman bela diri umum di bawah ranah kebenaran mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendeteksinya. Tiba-tiba, mata Alexei berkedip dan dia berkata, "Di mana Anda sebelum ledakan?" "Sekarang tengah malam, bukankah Hong Son Tian kebetulan sedang nongkrong di dekat hotel?" Hong Son Tian berkata, "Saya juga di hotel, tepatnya saya mengikuti Xilei ke hotel. Saya pikir Xilei meledakkan hotel untuk berurusan dengan saya, bukan Anda." Alexei berkata dengan terkejut, "Di lain kata-kata, kamu pergi lebih awal dariku." Dengan kekuatan indera spiritualnya, dapat dikatakan bahwa dia pergi dengan kecepatan tercepat, meskipun butuh beberapa waktu untuk menyelamatkan Sui Jinghua. Secara keseluruhan, Hong Son Tian masih harus satu langkah di depannya. Hong Son Tian tersenyum dan berkata, "Ya, Anda seharusnya melihatnya juga. Saya memiliki garis keturunan Scarlet Phoenix. Scarlet Phoenix adalah binatang roh api yang sangat kuat, dan saya memiliki kekuatan magis bawaan
yaitu fluktuasi yang memancarkan dari semua jenis atribut api yang dimiliki kekuatan magis. Ada perasaan yang sangat jelas. Dia tiba-tiba menatap Alexei dengan mata terbakar dan berkata, "Sepertinya pada saat ini saya dapat merasakan bahwa api Tau bersemangat membara di tubuhmu." Namun dia segera tersenyum dan berkata, "Tapi jangan khawatir, api Dauling, bahkan jika kamu memiliki darah Phoenix merah, kamu tidak tahan. Aku tidak akan menyebutkan ini kepada siapapun. Saya tahu betapa berbahayanya menjadi musuh Anda." Alexei sedikit mengernyit dan berkata kepada Yan Xuan-er, "Diam-diam, Xuan-er, dapatkah Anda melakukan hal yang sama dengannya?" Yan Xuan-er mengangguk dan berkata, "Iya, tapi sekarang tidak untuk saat ini. Spiritualitas saya sekarang ini adalah cukup kuat. Saya minta maaf, nak." Alexei menghela napas lagi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa api Taoisme tidak sebagus darah Qi Huang, tetapi induksi semacam ini lebih tentang spiritualitas. Meskipun api Taoisme memiliki spiritualitas, tetapi bagaimanapun Yan Xuan-er masih dalam keadaan api, dan spiritualitasnya baru saja dibuka. Bahkan dalam hal persepsi api, Yan Xuan-er lebih kuat dari Hong Son Tian, tetapi perbedaan spiritualitas membuatnya tidak dapat membedakan seperti Hong Son Tian begitu jelas. Contohnya seperti orang dewasa yang rabun dekat yang hanya dapat melihat huruf yang samar-samar, tetapi dapat memahami arti dari sebuah kalimat. Namun betapapun bagusnya penglihatan seorang bayi, sejelas apapun ia dapat melihat, ia tidak dapat membaca tulisan, teks, makna, tidak berguna. Alexei memandang Hong Son Tian dan berkata, "Namaku Marpenye, siapa namamu?" Saat ini untuk menyelamatkan Sui Jinghua, tampaknya satu-satu cara adalah bekerja sama dengan orang ini. Hong Son Tian berdiri menepuk pantatnya dan berkata sambil tersenyum, "Hong Son Tian." Saat berikutnya mereka berdua menghilang dari tempat. Di pinggiran kota emas, sebuah bayangan melintas di sebuah kuil batu yang bobrok. Di bawah sinar bulan yang redup, wajah yang suram dan jelek tercermin. Pria ini adalah pria kurus yang tampak berusia 30-an. Wajahnya dipenuhi dengan luka bakar dan bekas luka yang benar-benar merusak seluruh wajahnya. Dua keterampilan hebat Pulau Hopu, meskipun kuat, sangat berbahaya untuk dipraktekkan. Banyak orang putus asa dengan ini. Si Lei secara alami menyadari hal ini, tetapi dia lebih sadar bahwa dengan bakat seni bela dirinya, dia ingin berada di atas 10.000 orang dan ingin membuat semua orang yang memandang rendah dirinya menderita siksaan tanpa akhir. Dua keterampilan unik ini dia akan memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Orang biasa jika ingin pergi ke langit harus mempertaruhkan nyawanya. Dia melakukannya dan bahkan dengan biaya. Dia selamat. Sebagai putra terlantar dari keluarga Shi Lei yang telah diinjak-injak oleh banyak orang sejak ia masih kecil, lebih bersemangat untuk berhasil daripada orang lain. Untuk ini, dia bisa melakukan apapun yang dia bisa. Sejak Shi Li menunjukkan bakatnya yang mengerikan dalam seni rahasia Pulau Hopo, keluarga Shi menerimanya lagi dan bahkan melakukan segalanya untuk menebusnya. Namun ketika Shi Lei tahu bahwa putra memiliki keluarga mewarisi tato harta karun, dia membuat keputusan itu untuk membunuh keluarga Shi. Selama keluarga Shi sudah mati dan dia adalah satu-satunya yang tersisa, begitu harta itu lahir untuk mengumpulkan 10 ahli waris, tato pasti akan muncul di tubuhnya. Kali ini Shi Lei berhasil lagi. Pada saat ini, Shi Lei melangkah ke kuil yang hancur ini dan dia membawa seorang wanita di pundaknya. Shi Lei meletakkan wanita itu di tanah dan memandangi wajah cantik yang bersembunyi di balik topeng itu. Sosok yang sangat menarik, kengerian di mata indah itu, dan pandangan serakah melintas di mata Shi Lei. Tetapi Shi Lei adalah pria yang menahan diri. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memuaskan keinginannya sendiri atau bahkan melepas tatonya. Memancing, umpan hidup bekerja lebih baik, dan terlebih lagi berikan perhatian penuh dan jangan terganggu. Tidak lama kemudian, Hong Son Tian dan Alexei datang keluar kuil yang hancur. Ketika Alexei menggerakkan pikirannya, dia langsung menemukan Shi Lei dan Sui Jinghua di kuil yang hancur. Tepat ketika dia hendak bergegas langsung ke kuil, Hong Son Tian tiba-tiba menangkapnya. Alexei memandang Hong Son Tian hanya untuk melihat Hong Son Tian dengan ekspresi serius. Ada banyak bom api yang terkubur di sekitar kuil yang hancur ini. Jika mereka diledakkan pada saat yang sama, itu akan cukup untuk meruntuhkan seluruh kota emas ke tanah. Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Shi Lei itu, apakah kamu tidak takut mati?" Hong Son Tian berkata, metode bayangan merah adalah metode penyembunyian yang sangat kuat. Tetapi metode bayangan merah diciptakan pada awalnya.
sebenarnya untuk menghindari terpengaruh oleh ledakan yang disebabkan oleh metode pemadaman api, cara untuk melukai. Alexia menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang kita lakukan sekarang? Tidak bisakah kita menonton saja?" Hong Shuntian menatap Alexia dan berkata, "Awalnya tidak ada yang bisa saya lakukan, tetapi sekarang itu berbeda." "Hah? Mengapa?" Hong Shuntian berkata, "Karena Anda memiliki api Taoisme." Mata Alexia berkedip dan berkata, "Lanjutkan." Hong Shuntian berkata, "Mengandalkan kekuatan magis bawaan saya, meskipun ada banyak risiko, saya dapat menemukan cara untuk memecahkan bom api. Tetapi untuk memecahkan bom api itu perlu ditekan sementara. Daya tembakannya dapat menghindari. Ditemukan oleh anak Shilei. Meskipun api Phoenix merah tidak lemah, ia tidak dapat melakukannya. Dowling untuk menekan bom api." Hong Shuntian mengangguk dan berkata, "Benar." Alexia menatap Hong Shuntian dan tiba-tiba bertanya, "Apa untungnya bagimu untuk melakukan ini?" Hong Shuntian tersenyum dan berkata, "Aliansi? Aliansi? Hasil terbaik bagiku adalah bertahan hidup dan diikuti dengan sia-sia." Dia tersenyum kecut. Dia tersenyum kecut. Ini bukan metafora, ini benar-benar dikuliti. Rasa sakit seperti itu Hong Shuntian tidak tertarik sama sekali. Alexia menyipitkan matanya dan berkata, "Jadi, apakah Anda ingin membentuk aliansi? Bagikan informasi tentang peta harta karun dengan saya, dengan gadis Shui. Dengan cara ini, bahkan jika Anda memasuki harta karun pada akhirnya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa yang lebih baik daripada dikuliti banyak." Hong Shuntian mengangguk dan berkata, "Iya, namun jika ada cukup harta dalam harta itu, saya harap setelah Tuan Muda Ye dan Nona Shui memilih mereka akan memberiku kesempatan untuk memilih harta karun itu." Alexia mengangguk tanpa ragu-ragu. "Bisa?" Hong Shuntian tersenyum dan berkata, "Senang bekerja sama." Saat berikutnya pikiran Alexia bergerak dan seorang gadis dengan rambut perak dan mata emas muncul di depannya. Tubuh gadis itu dikelilingi oleh api emas dan perak, dan di belakangnya ada sepasang sayap api emas dan perak. Itu adalah Yan Xuan-er. Ketika Hong Shuntian melihat Yan Xuan-er, dia sedikit terkejut sejenak, dan kemudian ada tatapan yang sangat obsesif di matanya. Melihat ini, Yan Xuan-er memiliki ekspresi ketakutan di wajah kecilnya dan bersembunyi di belakang Alexia. Melihat ini, ekspresi Alexia berubah. Hong Shuntian terlihat cukup normal. Dia tidak memiliki hobi khusus. Xuan Hanyu berkata, "Qi Huang adalah salah satu binatang tipe api terkuat dan sangat dekat dengan tipe api. Dia dilahirkan untuk tertarik pada api teratas seperti api Taoisme dan bahkan sampai obsesi. Tapi saya juga berpikir mata anak ini agak aneh." Alexia terbatuk ringan. Di kali ini Hong Shuntian seolah baru bangun tidur. Dia dengan cepat menyeka haraji di sudut mulutnya dan tersenyum canggung. Gap gape, "Oke, belum terlambat. Ayo kita lakukan segera. Tapi Yong Tuan Ye memiliki satu hal lagi yang harus kamu lakukan." Alexia berkata, "Ada apa?" Hong Shuntian membuang tatapan menyeringai dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tahan Shilei, alihkan semangatnya, jangan biarkan dia menyadari tindakanku. Dia seharusnya tidak meledakkan sebelum aku muncul. Bum Hopu, tapi orang ini psikopat dan salah satu hobinya adalah menyiksa orang." Alexia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Keduanya bertukar pikiran, lihat, dan segera ketika sosok mereka bergerak, Alexia bergegas menuju kuil yang rusak, pergi, dan Hong Shuntian mengambil Yan Xuan-er, menyembunyikan sosoknya dan diam-diam mendekati sekitar kuil yang rusak. Shilei yang berada di kuil yang hancur tiba-tiba mengubah ekspresinya dan sudut mulutnya tersenyum sinis. Dia melihat ke arah gerbang kuil. Segera sesosok muncul di gerbang kuil. Shilei berdiri perlahan menatap Alexia dengan sengit dan berkata, "Pertama-tama saya ingin memberitahu Anda satu hal. Ada banyak bom api yang terkubur di sekitar kuil yang rusak ini. Api itu bom api. Saya pernah melihatnya. Jika saya menderita kerusakan apapun, bom api akan meledak secara langsung." Alexia berkata dengan ringan, "Hah? Ini pertama kalinya saya melihat seorang pria yang masih ada di alam semesta saya. Jadi berhati-hatilah." Shilei mendengar kata-kata itu dan mencibir. "Alam Qian Kun, saya tidak tahu prajurit mana di alam yang dapat dengan mudah mengambil pedang Hong Shuntian. Kekuatan Anda setidaknya pada tingkat surga ke-8 dari alam nyata dan setidaknya." Alexia berkata, "Kamu cukup cerdas. Penglihatanku selalu sangat bagus." Alexia melirik Sui Jinghua di tanah dan berkata, "Jika itu masalahnya, kamu tidak boleh menembak temanku."
Mendengar itu, Shilei menyiringnya dan berkata, "Anda telah datang ke kuil ini. Itu telah menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan penglihatan saya. Di sini, saya telah berada dalam posisi yang tak terkalahkan." Wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan dan berkata, "Katakan, aku, di mana anak itu, Hong Tian? Apakah dia yang membawamu ke sini?" Hong Tian selalu menjadi orang kepercayaan Shilei. Kekuatan supranatural bawaannya hanyalah musuh bebuyutannya sendiri. Alexei tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba meledakkan semua bom api secara langsung? Mungkin dia ada di dekatnya." Shilei tersenyum dan menghina dan berkata, "Wah, jangan gunakan taktik agresif padaku. Pria itu Hong Tian tahap terhadap kerusakan api. Jenis kelaminnya sangat tinggi. Jika tidak di area inti, bahkan jika semua peluru ditembakkan, itu mungkin tidak dapat membunuhnya. Selain itu, mungkin Anda hanya umpan yang dikendalikan oleh Hong Tian." Berkata, "Saya punya cara untuk membuat Anda berbicara." Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih Sui Jinghua di tanah. Melihat ini, mata indah Sui Jinghua bergetar. Dia mati-matian menjalankan kekuatan spiritual di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menembus larangan yang ditanamkan oleh Shilei sama sekali. Tapi pada saat ini, niat pembunuh yang sangat menakutkan langsung mengunci Shilei. Tangan Shilei tiba-tiba membeku di udara. Dia menatap Alexei dengan muram dan berkata, "Kamu ingin membunuhku?" Shilei memang orang yang sangat cerdas. Dia bisa melihat bahwa pembunuhan Alexei niatnya sama sekali tidak salah, dibuat secara perlahan. Alexei berkata tanpa ekspresi, "Ulurkan kaki anjingmu 1 inci ke depan dan kamu pasti akan mati." Shilei berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tahu bahwa jika kamu membunuhku, bom api akan meledak dan semua orang akan mati?" Alexei, dia berkata dengan ringan, "Ada hal-hal di dunia ini yang lebih sulit untuk diterima daripada kematian. Benarkah?" Mendengar ini, Shilei mengungkapkan tawa liar dan dia menggerakkan pergelangan tangannya dan terus merenggangkan tubuh ke arah Sui Jinghua. Pada saat ini kulitnya tiba-tiba menjadi pucat, darah seluruh tubuhnya mengalir ke belakang, dan dia mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kekuatan spiritual di tubuhnya berlari dengan kecepatan 10.000%, dan dia bahkan menggunakan teknik rahasia untuk merangsangnya. Potensi dalam sekejap mata, di antara sosok itu bergerak secara diagonal ke belakang dan meledak kembali. Pada saat yang sama, sinar pedang menyapu tempat di mana dia baru saja berdiri, memusnahkan ruang itu menjadi ketiadaan. Saat berikutnya ada ledakan keras dan di seluruh kuil yang hancur. Semburan cahaya berkedip, nyaris menahan ini pukulan, tetapi seluruh formasi langsung hancur. Pedang ini tidak diragukan lagi memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Alexei tidak menahan sama sekali. Pada saat ini, Hong Tian yang diam-diam memecahkan bom api di sekitar kuil yang rusak, menatap kuil yang rusak di kejauhan. Pakaiannya basah oleh keringat dingin, tangannya sedikit gemetar dan menyeka keringat dari dahinya dan bergumam, "Tuan Muda Ye, apa yang kamu lakukan?" Bukankah dia sudah mengingatkan Alexei bahwa dia ingin menahan Shilei? Bagaimana orang ini melakukannya secara langsung? Jika Shilei meninggal, mereka harus menguburnya bersamanya. Hong Tian tidak bisa menahan tawa dan menangis. Shilei mungkin seorang psikopat, tetapi saudara Ye jelas bukan orang normal. Dia merasa seolah-olah dia berada di kapal yang salah. Pada saat ini, Yan Xuan-er menendang Hong Tian dengan keras, menendangnya terbalik dan berkata dengan dingin, "Bekerja keras, jangan biarkan aku mendengarmu lagi. Kamu mengatakan hal buruk tentang putramu." Hong Tian bergidik ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sangat hormat, "Ya putri kecil." Sejak itu, setelah melihat dewa Yan Xuan-er, Hong Tian tampaknya telah sepenuhnya menjadi pencari Xuan-er yang paling setia dan mematuhi kata-katanya. Hidung kecil Yan Xuan-er berkerut dan dia memandang Hong Tian lagi. "Jangan panggil aku putri." "Ya." Di kuil yang rusak, Shilei terengah-engah dan dia masih shock. Jika dia lebih lambat bersembunyi sekarang, dia akan mati sekarang. Apakah orang ini benar-benar dipotong tanpa ampun? Bukankah dia takut mati? Apakah Anda tidak peduli dengan kehidupan wanita ini? Shilei memandang Alexia dengan tidak percaya. Wajahnya memelintir dan berkata, "Sepertinya kamu juga orang gila." Alexia berkata dengan ringan, "Kamu bisa mencoba lagi. Kali ini aku berjanji kamu akan mati." Setelah Shilei terdiam sesaat, tiba-tiba belati menyala muncul di tangannya. Dengan kilatan sosoknya, dia muncul di depan Alexei dan belati di tangannya bergerak ke arah Alexei, tusuk di dada. Wajah Alexei tenggelam dan dia hendak menghindar, tetapi tiba-tiba mata Shilei tiba-tiba menunjukkan sedikit kegilaan dan dia langsung memutar belati dan menusuknya. Alexei melihat ini, pupilnya menyusut dan dia berhenti dalam sekejap.
Pada saat yang sama, sarkasme muncul di mata Shilei dan berkata, "Jika kamu bersembunyi lagi, aku berjanji kita semua akan mati." Saat berikutnya, belati menusuk dengan keras ke dalam hati Alexei. Alexei mengerang, belati di hatinya memanas dengan panik, dan api yang hebat membakar organ internalnya hampir sepenuhnya melelehkan hatinya. Sakitnya bisa dibayangkan. Alexei membiarkan Yan Xuan-er meninggalkan tubuh dan tidak lagi sepenuhnya kebal terhadap kerusakan api. Untungnya, monomen itu masih ada di dalam tubuh, dan bejana ilahi api merah dapat menahan sebagian darinya. Shilei menjilat bibirnya dan berkata, "Apakah kamu pikir hanya kamu yang akan kejam?" Sui Jinghua melihat adegan ini dan air mata mengalir di matanya yang indah. Ketika Alexei dan Wuju bertarung, dia tahu vitalitas Alexei sangat kuat. Bahkan jika Shilei meledakkan bom api, Alexei sangat mungkin untuk bertahan hidup, dan dia juga bisa mendapatkan 2 tato kulit manusia. Bagi Alexei sebenarnya ancaman Shilei tidak layak disebut. Alasan mengapa Alexei harus menahan serangan Shilei padanya adalah karena dia tidak tahu mengapa pada saat ini Alexei terluka oleh Shilei, dan Sui Jinghua sebenarnya patah hati, bahkan lebih menyakitkan daripada tembakan Shilei terhadap dirinya sendiri. Alexei memandang Shilei, tersenyum dingin dan berkata, "Ku dengar kamu suka menyiksa orang." Itu saja. Wajah Shilei tenggelam dan dia tersenyum tegas. "Vitalitasnya kuat. Aku agak enggan membunuhmu. Jarang mendapatkannya mainan yang bagus." Begitu suara Shilei jatuh, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan menikamnya ke arah dantian Alexei dengan sekuat tenaga. Dengan kepulan, belati itu tenggelam ke perut Alexei. Darah menyembur keluar dan menguap oleh suhu tinggi. Namun, Shilei mengerutkan kening. Pukulan penuhnya sebenarnya adalah dantian yang tidak bisa melukai Alexei sama sekali. Alexei memandang Shilei dengan senyum tipis di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu terbiasa diinjak, tidakkah kamu tahu bagaimana melawan? Seseorang menamparmu, kamu menahannya untuk waktu yang sama, dan kemudian menyentuh pakaian orang lain, pakaian. Ini kekejamanmu. Hah, benar-benar kejam. Aku hampir takut mati olehmu." Ketika Shilei mendengar kata-kata itu, matanya langsung dipenuhi dengan mata merah. Dia menatap Alexei, kemarahannya hampir menelan alasannya. Alexei memukul tempat yang sakit di hatinya dengan tembakan kejam. Ketika dia masih kecil, dia seperti anjing untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa kejam dan kejamnya dia kepada orang lain, dia tidak bisa menghapus penghinaan yang pernah dia miliki. Shilei meraung liar dan mengayunkan belati dengan seluruh kekuatannya, hampir dengan panik. Fear-breaking Liao meledak secara ekstrim, memborbardir tubuh Alexei terus-menerus. Untuk sementara, tubuh Alexei ditutupi dengan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya. Semburan rasa sakit yang parah merangsang sarafnya, mengandalkan tekadnya yang kuat. Tetapi Alexei tidak pernah mengeluarkan suara. Sebaliknya, wajahnya yang penuh darah terus tersembur lebar dan matanya menatap Shilei. Shilei dan Alexei saling memandang dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Alexei sedikit bayangan masa kecilnya. Tidak peduli seberapa mempesona ledakan itu, dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Katakan, di mana Hong Son Tian? Setelah Shilei menyerang Alexei dengan panik selama setengah jam, kulit Alexei akhirnya menjadi pucat. Shilei tersentak keras dan memulihkan kekuatan spiritualnya ketika dia melihat adegan ini. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Sekarang Shilei dapat melihat bahwa vitalitas Alexei tidak terbatas, dan serangan terus-menerus ini akan menyeret Alexei ke batas. Shilei mengambil ramuan merah darah, dan napas di tubuhnya membengkak secara tidak normal. Saat berikutnya dia menikam belati di tangan Alexei. Kekuatan pukulan ini telah meningkat secara ekstrim. Sui Jinghua juga melihat ini. Wajahnya yang cantik menjadi sangat pucat. Matanya yang indah terus berkedip. Dengan putus asa mencoba memberitahu Alexei, tinggalkan dia sendiri dan bunuh Shilei. Tapi Alexei bahkan dalam menghadapi pukulan kuat dari Shilei pada saat ini, dia masih tidak menghindar dan melawan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di gerbang kuil. Untuk sesaat, mata semua orang berkedip. Belati Shilei juga berhenti di udara. Dia melihat ke gerbang kuil. Berdiri di sana seorang pemuda tampan berjubah merah. Itu adalah Hong Son Tian. Pada saat ini, dia memandang Alexei seperti orang berdarah. Dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut, "Kakak Ye, kamu belum mati? Meskipun selama pertempuran kita aku menemukan itu, vitalitasmu sangat kuat, tetapi aku tidak mengharapkan penyimpangan sampai titik ini." Shilei berkata dengan senyum liar, "Hong Son Tian, aku tidak tahu mengapa begitu bodoh dan kamu mengambil inisiatif muncul di depanku. Tetapi pada saat ini kalian semua sudah mati. Ini sudah berakhir." Mata Shilei penuh cahaya dan dia menggunakan metode pemecah api, dan dia akan meledakkan semua bom api di sekitar kuil yang rusak.
tapi tiba-tiba dia sedikit tercengang dan dia berdiri di sana dengan ekspresi kusam di wajahnya. Di situ, bagian metode pemecah api gagal. Alexei memandang Hong Shuntian tanpa ekspresi dan berkata, "Gerakanmu sangat lambat." Hong Shuntian tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ini bukan tugas yang mudah dan orang gila ini telah mengubur lebih dari selusin di sekitarnya, sebuah bom api." Pada saat ini, Shilei sepertinya akhirnya mendengar sesuatu dan dia meraung tidak percaya. "Apa yang kalian lakukan? Jangan beri aku gertakan di sini. Hong Shuntian, apa yang kamu pura-pura lakukan? Aku tahu betul bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan bom api, terlebih lagi tanpa ketahuan olehku." Pada saat ini, suara seorang gadis tiba-tiba terdengar. "Ia benar-benar tidak bisa, tapi aku bisa." Di luar gerbang kuil, yang lain sesosok muncul. Melihat ke atas, itu adalah seorang gadis muda berusia sekitar 9 tahun dengan wajah yang lembut dan cantik. Yan Xuan-er melangkah ke kuil dan melihat bekas luka Alexei di sekujur tubuhnya. Dia tertegun sejenak, kemudian dengan ledakan api yang sangat berkobar langsung meledak. Matanya langsung berubah menjadi merah darah dan wajah kecilnya dipelintir menjadi penampilan yang sangat menakutkan. Terbungkus kekuatan yang tak terbatas menyapu ke arah Shilei, meraung, "Beraninya kau menyakiti putranya. Aku ingin kau mati." Menghadapi Yan Xuan-er yang meledak dengan segenap kekuatannya, kekuatan dia merasakan nyala api dengan kekuatan mengerikan yang tak terkandung di tengahnya. Wajah Shilei berubah liar dan berkata, "Api Daoling." Tepat ketika Shilei akan tenggelam oleh laut api yang berbalik Yan Xuan-er, Alexei berkata dengan ringan, "Xuan-er, kembalilah."